Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih untuk setiap rengkuhan kasih-Mu yang sungguh nyata dan dapat kami rasakan di dalam perjalanan kehidupan kami. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati dalam rangka perayaan Paskah gereja-gereja sekecamatan Terangkil. Kiranya Tuhan memberkati setiap dari kami yang hadir di tempat ini. Tuhan persiapkan setiap pikiran hati kami untuk kami dapat bersama-sama belajar mengenai firman-Mu pada sore hari ini. Terlebih kiranya Tuhan campur tangan di dalam setiap kehidupan kami. Hati yang keras kiranya Tuhan lembutkan, Tuhan jamah. Dan biarlah firman-Mu dapat kami terima, dapat kami mengerti di dalam kehidupan kami. Terlebih biarlah firman-Mu dapat menuntun perjalanan kehidupan kami menjadi kekuatan, terang di dalam hidup kami semua di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terlebih kiranya Tuhan juga pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi dengan kuasa darah-Mu yang kudus, biar Roh Kudus menuntun setiap perkataan hamba-Mu, agar setiap firman-Mu dapat dimengerti dan dipahami oleh setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dari awal, pertengahan hingga akhir kami serahkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Wah, luar biasa. Sekali lagi Shalom. Kurang keras yang ada di luar. Shalom. Yang ada di dalam jangan kalah. Shalom. Wah, luar biasa semuanya. Shalom. Puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya punya pantun buat Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Saya punya pantun. Pergi menyelam bertemu Pak Subur. Cakep ngoten ah. Tak ulangi. Pergi menyelam bertemu Pak Subur. Pergi ke terminal bertemu Bu Arum. Selamat malam para sedulur. Sudah pada kenal saya belum? Sampun tebang kalih kula? Belum. Saya kira Bapak Ibu semua sudah mengenal nama saya nggih. Cuman kalau kenal pasti belum nggih. Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa kesempatan yang indah ini yang diberikan kepada saya. Sebenarnya yang khotbah pada malam hari ini itu adalah Bapak Pendeta Emeritus, Bapak Pendeta Emeritus Yohanes Karyadi. Tetapi berhubung beliau saat ini ada perjalanan ke Israel, jadi beliau titip salam kepada Bapak Ibu semua, mengucapkan selamat Paskah buat Bapak Ibu semua gereja-gereja se-Kecamatan Terangkil. Dan kesempatan yang luar biasa untuk saya sebagai anak muda bisa berdiri di depan para senior dan juga Bapak Ibu semua, ini adalah suatu kehormatan untuk saya. Dan Bapak Ibu belum kenal dengan saya saestu? Belum ya? Perkenalkan, nama saya Agus Heri Kurniawan. Siapa? Agus Heri Kurniawan. Sebenarnya dulu itu ada panjang nama saya, tetapi tidak saya ceritakan di sini. Nama saya Agus Heri Kurniawan dan saya dari GITJ Tegalharjo ya, melayani di GITJ Tegalharjo dari tahun 2020. Jadi saya masuk ke Tegalharjo langsung Bapak Ibu pas pandemi. Semua pandemi, dulu itu ada rencana untuk Paskah bersama. Wah, pada saat masuk ingin menikmati Paskah bersama gereja-gereja sekecamatan Terangkil. Tetapi berhubung ada pandemi, Paskah itu dibatalkan. Jadi ketika saya pelayanan di Tegalharjo selama kurang lebih 4 tahun ya, berjalan 4 tahun,
Itu saya baru kali ini ya merasakan bersama-sama luar biasa bertemu dengan gereja-gereja sekecamatan Trangkil. Sungguh luar biasa, beri kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Bapak Ibu melihat saya masih single nopo sampun nikah nih. Terus nem nopo pun sepuh. Bapak Ibu, saya punya satu istri dan juga sudah dikaruniai satu orang anak. Di mana ya istri saya tadi ya? Bisa bangkit berdiri untuk istri saya? Oh, di luar ya, di luar Bapak Ibu Saudara. Kalau ingin bertemu dengan saya dan istri bisa jalan-jalan ke Tegalharjo. Saya juga bukan hanya ditemani oleh istri, tetapi juga ditemani oleh jemaat besar, keluarga besar jemaat GITJ Tegalharjo. Mana suaranya GITJ Tegalharjo? Luar biasa di luar Bapak Ibu Saudara. Luar biasa kasih Tuhan. Sudah perkenalannya? Sudah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 3 ayat 16. Tadi sudah dibacakan oleh WL ya, Yohanes 3 ayat 16, dan saya yakin dan percaya bahwa banyak sekali jemaat ya yang sudah hafal dengan ayat ini. Ayat ini terkenal dan populer ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 16, dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema yaitu menderita karena cinta. Apa? Wah, kurang kompak. Apa? Karena cinta. Bapak Ibu pernah menderita? Pernah mengalami suatu penderitaan apa mboten? Pernah? Saya yakin dan percaya bahwa penderitaan itu adalah bagian di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi semua orang pasti pernah merasakan penderitaan tersebut. Kita tahu bahwa manusia pertama, Adam dan Hawa, ketika mereka ya, Adam dan Hawa mengalami suatu penderitaan di dalam ayat Kejadian 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat 17. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa Adam dan Hawa mengalami penderitaan ketika mereka tidak taat kepada Allah. Yang seharusnya dia enak, tidak mengalami penderitaan, makan sudah ada, sudah disediakan, sudah dicukupi oleh Allah di Taman Eden. Semuanya itu sudah disediakan bagi mereka, tetapi ketika mereka melanggar peraturan dan perintah ketetapan Allah, maka penderitaan itu menjadi konsekuensi bagi mereka. Jadi penderitaan itu dialami oleh mereka. Dan ini adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang seimbang Bapak Ibu. Karena Adam dan Hawa melakukan sesuatu dan hasilnya mereka tahu. Ini adalah sesuatu yang wajar. Ketika Bapak Ibu Saudara mencuri dan akhirnya Bapak Ibu Saudara ditangkap dan dimasukkan di dalam penjara, itu hal yang wajar.
hal yang wajar, seimbang, fair, tidak pilih kasih. Tetapi kita harus tahu Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan Yesus Kristus. Dia tidak bersalah, dia tidak melanggar perintah dan aturan Allah. Tetapi kenapa justru dia menderita, bahkan sengsara di atas kayu salib? Ini adalah sesuatu pertanyaan untuk kita semua. Kenapa Yesus Kristus menderita, padahal dia tidak bersalah, dia tidak memiliki kesalahan. Bahkan dia harus menderita, mati di atas kayu salib. Pertanyaannya di sini, kenapa itu harus terjadi? Yang pertama adalah, ternyata karena cintanya atas dunia. Karena cintanya atas dunia, maka dia harus menderita, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, di kalimat pertama, dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi ternyata kasih Allah itu melampaui batas, Bapak Ibu Saudara. Dia mengasihi dunia yang sudah rusak, yang sudah hancur ini. Maka dari itu dia menyatakan dirinya untuk hadir ya. Ini adalah wujud kasihnya, kebesaran cinta kasih Allah itu kepada dunia. Nah, ini seringkali ya, banyak orang, bahkan orang-orang Kristen menyalahartikan bahwa seringkali orang-orang Kristen atau orang-orang percaya, mereka ingin sekali terlepas dari dunia. Dia ingin terpisah dari dunia, karena mereka menganggap bahwa mereka dipilih dari dunia. Hanya sekedar dipilih. Dia tidak berkuasa atas dunia. Dia tidak dari dunia ini. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sesuatu persepsi yang salah. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti, bukan berarti ketika kita orang-orang percaya bukan dari dunia ini, bukan berarti kita harus terpisah dari dunia. Justru kita harus meneladani Allah bahwa dia justru karena memiliki kasih yang begitu besar, dia hadir di dalam dunia. Dia memiliki kasih yang luar biasa itu Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita membedakan hal-hal yang rohani dan hal-hal duniawi. Kita membedakan hal yang rohani, hal-hal yang duniawi. Tetapi seringkali kita salah mengartikan itu semua. Kita harus tahu, hal-hal rohani adalah hal-hal yang menyenangkan hati Allah. Itu adalah hal-hal rohani. Yang menyenangkan hati Allah, semua yang menyenangkan hati Allah itu adalah hal-hal rohani Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya sekedar ibadah, ibadah, mimpin pujian, nyanyi. Tetapi kita harus tahu bahwa ya, Bapak Ibu tahu tentang orang Samaria yang baik hati. Tahu nggih? Orang Samaria yang baik hati, ya, yang menolong orang yang kerampokan. Itu adalah suatu tindakan rohani Bapak Ibu Saudara. Walaupun para imam ya, imam yang lewat dan juga Lewi yang lewat, mereka menganggap bahwa itu adalah hal yang bukan rohani, sehingga dia memfokuskan diri untuk pergi, untuk meninggalkan orang yang sedang kerampokan. Di sini kita harus menyadari bahwa kita harus mengingat bahwa hal-hal rohani adalah hal-hal yang menyenangkan Allah. Sesuatu yang menyenangkan Allah itu adalah hal-hal rohani. Seperti apa? Ketika kita menolong orang, ketika kita jujur di dalam pekerjaan, ketika kita melakukan kebaikan, itu juga hal-hal rohani Bapak Ibu Saudara. Karena hal-hal itu menyenangkan hati Allah. Bukan hanya sekedar beribadah di tempat ini. Jadi ini menunjukkan bahwa kita ini seharusnya tidak terlepas dari dunia. Kita harus ya, kehadiran kita justru menjadikan dunia ini lebih baik dengan kehadiran Yesus Kristus. Ketika kita berusaha menanam pohon, itu menyenangkan hati Allah atau tidak? Ketika kita menanam pohon, menambah oksigen. Ketika kita membuang sampah pada tempatnya. Ketika kita berusaha merawat bumi ini, itu menyenangkan Allah atau tidak? Ketika itu menyenangkan Allah, berarti itu kita melakukan hal-hal rohani. Ya. Kita harus tahu tentang hal itu, Bapak Ibu Saudara. Kehadiran kita seharusnya berdampak, berpengaruh
Bukan justru kita malah sebaliknya ikut ambil bagian di dalam proses perusakan, Bu. Justru kita harus merawat bumi. Di sini kita melihat bahwa keteladanan Allah yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara, bahwa dia hadir di dunia. Kebesaran kasih Allah pada dunia. Jadi ini menunjukkan dia cinta terhadap dunia. Dia hadir di dunia itu agar apa? Agar dunia ini tidak mengalami kerusakan. Maka dunia ini harus dijaga. Harus direngkuh Bapak Ibu Saudara. Harus dipelihara. Kehadiran Yesus itu menunjukkan pemeliharaan. Menunjukkan penyertaan atas semua ciptaan. Bukan hanya kehidupan kita, kehidupan manusia saja yang harus dipelihara, yang diselamatkan. Kehadiran Yesus menyelamatkan semua ciptaan Bapak Ibu Saudara. Termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk bumi. Jadi seharusnya kita meneladani Allah yang begitu besarnya kasihnya kepada dunia ini. Yang seharusnya itu yang kita miliki. Kasih itu juga kita miliki untuk dapat kita wujudkan di dalam dunia ini. Diwujud nyatakan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita memiliki kasih untuk merawat dunia ini? Ataukah belum? Ataukah justru kehadiran kita adalah salah satu perusak dari dunia ini? Saya mengatakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menjadi salah satu perusak, berarti kita telah mengingkari kasih Allah kepada dunia ini. Yang seharusnya orang-orang Kristen lakukan, gereja-gereja lakukan, adalah ikut menjaga, ikut merawat. Karena kehadiran kita harus berdampak bagi dunia. Kedamaian, kesejahteraan bagi semua ciptaan. Inilah poin pertama, Bapak Ibu Saudara. Dan poin kedua, karena cintanya yang begitu besar, ternyata cinta itu menghasilkan suatu tindakan, Bapak Ibu Saudara. Cinta itu tidak diam saja, tetapi cinta itu bergerak. Dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, di kalimat yang kedua dikatakan di sana, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini adalah wujud suatu respon dari cinta. Ada kegerakan, bukan hanya sekedar perkataan dikatakan, aku sayang kamu. Tidak hanya demikian Bapak Ibu Saudara. Untuk ibu-ibu ya, ketika ada bapak-bapak yang mengatakan hanya sekedar I love you, harus dipertanyakan ketika tidak ada tindakan. Saya punya cerita, ada suami istri, istrinya ini sedang hamil Bapak Ibu. Siapa yang pernah hamil? Pernah hamil Bapak Ibu? Bapak Ibu. Bapak-bapak enggak ya? Ibu-ibu pernah hamil? Pernah. Nah, ada cerita seorang suami istri, dan seorang istri ini mengandung sehingga dia nyidam. Nyidamnya pada saat itu durian. Siapa yang hamil nyidamnya durian? Wonten? Oh, enggak ada. Puji Tuhan. Nah, suatu ketika ya nyidamnya durian. Nah, pada saat itu durian sangat sulit. Kenapa? Karena tidak musimnya, Bapak Ibu. Tidak musimnya. Sehingga kesulitan. Nah, seorang suami ini cari durian kemana-mana, muter-muter tidak ketemu. Nah, akhirnya dia mendapatkan durian itu. Di mana? Di Kudus. Wah, jauh ya. Di Kudus dia baru mendapatkan durian tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika dia dapat durian, wah, sukacitanya luar biasa. Ternyata apa yang diinginkan oleh istri keturutan, dan akhirnya dibeli dan dibawa pulang. Sampai di rumah Bapak Ibu Saudara, durian itu dibuka, ternyata apa yang terjadi ketika dimakan sedikit, sudah tidak dihabiskan. Apakah ibu-ibu yang nyidam sering begitu? Boten nggih? Atau sering? Napa boten ngaku ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi karena wujud cintanya seorang
Suami ini tidak marah dengan apa yang dilakukan oleh istrinya. Walaupun dia berusaha, udah kesulitan cari yang diinginkan. Tapi ketika mendapatkan justru dimakan sedikit. Tetapi itu tidak menjadikan suami ini marah. Karena apa? Karena dia cinta. Jadi karena cinta itu ada tindakan, ada usaha yang dilakukan Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Yesus, demikian juga Allah ketika dia memiliki cinta kepada manusia, dia memiliki bukti atas cinta itu. Jadi dia membuktikan cinta itu Bapak Ibu Saudara dengan kehadirannya di dunia. Jadi ketika cinta itu besar, tindakan itu juga besar, dinyatakan. Bapak Ibu melihat kemegahan gedung ini, GTJ Trangkil. Bapak Ibu Saudara, ini semua terjadi karena berawal dari cinta. Gereja ini berdiri, itu semua karena cinta. Orang-orang sesepuh yang ada di GTJ Trangkil berusaha karena cintanya terhadap gereja. Dia bersama-sama bersatu hati, berkorban, tenaga, uang, dan lain sebagainya untuk mendirikan gereja yang megah ini Bapak Ibu Saudara. Jadi ada gerakan, ada tindakan ketika mereka memiliki cinta. Bapak Ibu Saudara bersama-sama di tempat ini dari gereja-gereja, banyak aliran, denominasi yang ada. Tetapi Bapak Ibu bersatu bersama. Ini semua berawal dari adanya cinta. Ada sesepuh-sesepuh gereja yang berusaha untuk menyatukan. Walaupun banyak sekali perbedaan di dalam pengajaran, tetapi satu di dalam keselamatan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Ada pengorbanan di sana. Itu semua berawal dari cinta yang menjadikan kegerakan untuk mengumpulkan para pemimpin-pemimpin untuk dapat bersatu bersama. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kehadiran kita justru merusak cinta yang sudah dibangun oleh para sesepuh-sesepuh kita. Para leluhur-leluhur kita. Justru mari kita bersama-sama untuk berusaha menjaga cinta yang sudah dibangun tersebut. Ketika ada gereja mengalami suatu permasalahan, kita sebagai gereja-gereja satu kecamatan Trangkil seharusnya kita hadir untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan di dalam gereja yang menghadapi suatu permasalahan. Bukan malah memperkeruh permasalahan yang ada. Dan juga bukan mengambil suatu keuntungan dari permasalahan yang ada. Mari kita bersama-sama, kita sadari cinta yang sudah dibangun bersama-sama. Bersinergi bersama di dalam Tuhan untuk nama Tuhan dipermuliakan di wilayah Trangkil. Luar biasa, beri kemuliaan untuk Tuhan. Ini yang harus kita jaga Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita berbeda, tetapi kita memiliki kasih, memiliki cinta itu tadi yang sudah menyatukan di antara kita. Maka dari itu kita harus menjaganya. Dan yang ketiga adalah, Bapak Ibu Saudara, ternyata besarnya cinta itu memberikan kehidupan kepada kita. Jadi besarnya cinta Allah itu memberikan kehidupan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 di kalimat terakhir dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, ini adalah awal bahwa kita harus mengingat bahwa ternyata di dalam cinta itu ada kehidupan. Ketika di dalam gereja-gereja sewilayah Trangkil ini benar-benar cintanya mengikat, di sana ada kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bukan perpecahan yang terjadi, bukan permasalahan yang terjadi, justru kedamaian itu hadir untuk mendatangkan kehidupan. Ini yang harus kita mengerti dan ini yang harus kita tahu. Seringkali kita menyalahkan si A, si B, si C dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki cinta seperti cinta Kristus, ternyata cinta itu memberi kehidupan. Bukan kesengsaraan, bukan kematian. Tapi cinta itu memberi kehidupan.
Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita. Bapak Ibu tahu gurita? Tahu gurita? Tahu Bu? Pak, tahu gurita? Gurita itu hewan atau ikan? Hewan apa ikan? Ya ikan ya. Ya ikan, ya hewan, sama Pak. Bapak Ibu Saudara, ternyata ya kita harus belajar bersama-sama dari seekor gurita, indukan gurita. Nah, gurita ketika dia bertelur, Bapak Ibu Saudara, dia akan mencari tempat yang berbatuan, yang blusuk-blusuk, ngata nih boleh, blusuk-blusuk. Jadi dia akan cari tempat di bawah batu, di bawah karang, dan dia akan menaruh telurnya di sana. Nah, anehnya Bapak Ibu Saudara, ketika gurita bertelur, gurita tidak meninggalkan telur itu kemanapun. Dia terus menunggui telur itu. Bahkan ketika gurita bertelur, gurita berhenti untuk makan. Dia tidak makan. Jadi ketika dia bertelur, dia puasa. Sampai kapan? Sampai anak-anaknya menetas. Jadi sampai anak-anaknya menetas. Dan menetas anak-anaknya itu 2-10 bulan baru bisa menetas. Dan itulah yang menyebabkan ya ketika anak-anak gurita menetas menjadikan induk gurita tadi mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kenapa gurita bisa seperti itu ya? Tidak makan demi anak-anaknya. Karena cintanya terhadap anak-anaknya. Cinta itu memberikan kehidupan. Karena cinta ya, karena cinta sang induk tadi, anak-anak mendapatkan kehidupan. Demikian juga Kristus, Bapak Ibu Saudara, dia rela menderita, dia rela mati disalibkan, dia rela dicaci maki, dihina. Untuk apa? Agar kita memiliki hidup, Bapak Ibu Saudara. Kita memiliki hidup. Dia rela berkorban. Agar apa? Agar kita memiliki kehidupan. Maka dari itu, cinta yang Yesus miliki menjadikannya dia menderita. Dia rela menderita agar kita, orang-orang percaya, memiliki kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama, saya undang worship leader dan tim musik untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita pujikan sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu
bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianmu bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh besar pengorbananmu bagiku. sungguh besar. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hatimu. Mari angkat kedua tanganmu. Hargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Ini kekaguman kami Tuhan untuk kasih setiamu. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi dari hatimu yang paling dalam. Sungguh besar, Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. sungguh besar, Sungguh besar, sungguh indah. sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah, sungguh indah,
Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah menyatakan kasih-Nya, sudah membuktikan cintanya kepada kita. Dia rela berkorban untuk kita. Pertanyaannya adalah yang menjadi perenungan untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Apa bukti cinta kita kepada Tuhan? Mari kita bersama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, untuk setiap taburan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat dimengerti dan biarlah firman-Mu dapat dipahami oleh setiap dari kami. Agar firman-Mu dapat bertumbuh serta berbuah. Dan biarlah hidup kami dapat menjadi saksi-saksi Tuhan, dapat menjadi terang-terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan terus memberkati persekutuan gereja-gereja sekecamatan Terangkil. Tuhan campur tangan, biarlah kami terus dapat bersatu untuk dapat menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terlebih Tuhan juga memberkati semua yang terlibat ambil bagian, panitia, tim worship leader, semuanya ya Tuhan, yang terlibat ambil bagian di dalam pelayanan, di dalam lancarnya acara Paskah, gereja-gereja sekecamatan Terangkil, kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan memperhitungkan setiap jerih lelah mereka. Kiranya Tuhan mencukupi segala kebutuhan keperluan di dalam masing-masing keluarga mereka. Dan biarlah Tuhan pakai kami semua untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan terlebih Tuhan juga sertai kami, tuntun kami, dan biarlah kami nanti dapat pulang dan merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami menyerahkan firman-Mu, biarlah termateraikan di dalam kehidupan kami. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Kami persilahkan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk